Setiap dari kita diajari untuk menghadapi kegagalan, menghadapi situasi yang kurang sempurna, atau menghadapi lingkungan yang berbeda. Kita dituntut untuk memaksakan diri menjadi si perfeksionis yang menciptakan standar tinggi untuk diri sendiri. Lalu, tidakkah kamu merasa lelah untuk terus memaksakan diri menjadi sempurna? Mempertimbangkan perfeksionisme normal yang tidak mengganggu. Perfeksionisme bisa berlaku bagi semua orang, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Orang biasa hingga orang terkenal. Martha Stewart, seorang pebisnis sukses asal Amerika Serikat dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah seorang perfeksionis dalam obrolannya bersama Oprah pada 2000 lalu. Martha Stewart menganggap menjadi seorang perfeksionis tidak merugikan baginya. Sebaliknya, ia merasa sisi perfeksionis itu menjadikan dirinya terlihat mengagumkan dan menguntungkan, sehingga ia berhasil membuat konten di berbagai media lini sosial, mulai dari surat kabar, buku, radio, hingga televisi. Pada 2004, Martha Stewart dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan atas tuduhan penggelapan saham. Ia juga harus mengundurkan diri sebagai CEO dari perusahaan Martha Stewart Living Omni Media yang dirintisnya sejak 1991. Meskipun menemui hambatan dalam kehidupan dan karirnya, Martha Stewart tidak menyerah dan berusaha bangkit kembali. Selama di penjara, ia terus membangun kepercayaan pada dirinya sendiri dan mulai mengembangkan bisnisnya lagi. Kegigihan Martha Stewart dalam berbisnis membuahkan hasil yang memuaskan. Kini ia dikenal sebagai seorang miliuner, pebisnis, ahli kuliner, pembuat kerajinan tangan, dan pengarah gaya hidup. Kisah jatuh bangun Martha Stewart mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki ketidaksempurnaan masing-masing. Bahkan bagi seorang miliuner sukses sekalipun. Kisah jatuh bangun juga dialami oleh tokoh sukses lainnya, seperti Steve Jobs, Prince Roger Nelson, bahkan Picasso. Steve Jobs menganggap kegagalan adalah sebuah pilihan dan keharusan. Ia dikenal luas sebagai pendiri Apple yang perfeksionis. Namun, sebelum mencapai kesuksesannya, ia memiliki daftar kegagalan yang cukup panjang. Steve Jobs memutuskan untuk berhenti kuliah pada 1973, tetapi ia terus menekuni bidang elektronik. Pada 1985, ia dikeluarkan dari Apple, perusahaan yang telah dirintisnya. Setelah mengundurkan diri, Steve Jobs mendirikan Next Computer untuk menyaingi Apple. Pada 1997, Apple membeli perusahaan Next Computer. Steve Jobs diangkat sebagai CEO sementara. Saat itulah cara pikir yang berbeda dari Steve Jobs menghasilkan feedback positif dari konsumen. Apple menjadi brand terkemuka dan Steve Jobs dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam kesuksesan tersebut. Melepaskan diri kita dari bayang-bayang keinginan untuk menjadi sempurna
memang tidak mudah. Sejak kecil, kita dibiasakan untuk memiliki tujuan yang hebat dengan kalimat penyemangat seperti kejarlah mimpimu setinggi langit. Tanpa sadar, kita dibentuk untuk selalu memiliki mimpi dan ekspektasi yang tinggi. Setelah itu, kita menghabiskan waktu dan energi untuk berusaha mewujudkan mimpi tersebut. Jika tidak berusaha keras dan tidak mendapatkan hasil yang sempurna, kita akan diolok-olok sebagai pemimpi yang tidak tahu diri. Inilah yang kemudian menjadikan kita selalu ingin melakukan segala hal dengan sempurna, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna juga. Kita bisa tetap memiliki kepribadian perfeksionis dalam menjalani kehidupan. Tentunya, perfeksionis yang dimaksudkan adalah perfeksionis normal atau positif seperti yang dimaksudkan oleh Hemcheck. Kita memiliki motivasi untuk mencapai hasil yang sempurna, tetapi tidak mengabaikan proses yang sedang kita lewati saat ini. Apabila kenyataan yang terjadi belum sesuai dengan harapan atau ekspektasi awal, kita tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas kegagalan tersebut. Kita juga tidak terpuruk dalam perasaan gagal dan tidak merasa takut untuk mencoba kembali. Dengan konsep perfeksionis yang demikian, kita tetap akan melakukan yang terbaik. Kita tetap baik-baik saja ketika tidak mendapatkan hasil akhir yang tidak sempurna. Kita juga dapat menikmati proses yang sedang kita jalani tanpa merasa tertekan dengan ekspektasi yang berasal dari diri kita sendiri. Kesempurnaan tidak menjadi tujuan utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Namun, apakah kita telah memberi reward pada diri sendiri meskipun hasil yang dicapai tidak sesuai ekspektasi? Dengan konsep perfeksionis yang demikian, kita tetap akan melakukan yang terbaik. Kita tetap baik-baik saja ketika tidak mendapatkan hasil akhir yang tidak sempurna. Kita juga dapat menikmati proses yang sedang kita jalani tanpa merasa tertekan dengan ekspektasi yang berasal dari diri kita sendiri. Kesempurnaan tidak menjadi tujuan utama dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Namun, apakah kita boleh memberi reward pada diri sendiri meskipun hasil yang dicapai tidak sesuai ekspektasi?